Ada Habib Ali bilang ini kita sekarang udah malam 18. Udah 18 malam kita lalui dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan. Orang-orang Masya Allah yang pada semangat tetap dalam kondisi apapun. Yang semangat dengan sholatnya, dengan tarawihnya, dengan puasanya, dengan ibadatnya, dengan pengajiannya. Begitu, walaupun dengan streamingnya. Alhamdulillah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keberkahan. Yang semangat dengan sedekahnya, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya. Ini cuma kita harus jaga diri dari kemaksiatan. Itu seseorang gak bakal mampu selamat dari ghibah, dari gosip, kecuali kalau dia tidur atau dia sendirian. Tapi sekarang hatta sendirian masih bisa gosip melalui medsos yang dia buka itu di tangannya. Kita bisa menahan diri dari makanan, dari minuman, kita mampu. Tapi siapa yang berani bilang saya gak gosip sama sekali, gak ngomongin orang sama sekali hari ini. Ini sebab gosip tuh ngomongin orang ghibah gampang di lidah. Kita nyebutin tentang muslim lain hal-hal yang dia gak suka, yang dia benci. Ada ghibah. Rasulullah SAW melarang keras hal yang demikian tersebut. Kemudian juga kalau kita mengingat apa yang terjadi di antara para sahabat semua yang udah setelah wafatnya Rasulullah. Daripada perselisihan ataupun juga peperangan. Wa hadza takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadisnya, "Badir bil amal fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah dengan amal sebelum datangnya fitnah, kerusuhan, bencana, kekacauan. Yang mana kekacauan tersebut diibaratkan kaqita'il lail al-muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Potongan malam. Ente sekarang kalau malam datang, ente mau kabur kemana? Ada banjir datang, ente belok ke kiri, belok ke kanan, tanjakan, begitu masuk gedung masih bisa. Ya. Ada singa, ente bisa lari, belok kiri, belok kanan, begitu. Nah sekarang kalau malam, ente mau menghindar dari malam kemana? Merata. Yang di tempat tinggi, yang di tempat rendah, yang di rumah, yang di jalanan, yang di lautan, semuanya kena merata. Itu fitnah, kerusuhan, kekacauan, bencana yang merata, menimpa siapapun juga. Bersegeralah dengan amalan sebelum datangnya hal-hal yang semacam itu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Anugerahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian luas. Dan ketika kita mengetuk pintunya Allah Ta'ala dari pintu harapan, itu lebih cepat dan lebih baik daripada kita mengetuk dari pintu rasa takut. Sebab rahmatnya Allah membalap murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika kita masuk dari pintu berharap, pintu rahmatnya Allah, maka itu lebih cepat untuk sampai, untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita enggak punya apa-apa kecuali sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan kita mana? Hatta kita udah beramal dikit, kita rusak. Amalan kita dikit dan penuh kekurangan. Penuh kekurangan amalan kita. Udah gitu, amalan yang sedikit dan kurang tersebut, ya, ketika kita kerjaan itu amal kurang sunnahnya, kurang adabnya, kurang khusyuknya, kurang kehadiran hatinya, kurang ikhlasnya, masih kita rusak lagi itu amalan. Ya, dengan ghibah, dengan namimah, dengan zalimin, dengan ngambil haknya orang, dengan takabur, dengan kita menyombongkan diri, dengan riya, dengan ujub, habis sudah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maafkan kita, dan Allah Ta'ala bimbing, Allah Ta'ala terima kita apa adanya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perbaiki keadaan kita. Ini 18 malam berlalu. Orang yang pada sholat, yang pada tahajud, yang pada tarawih, yang pada puasa, yang pada ngaji, yang pada hatam. Alhamdulillah. Ente udah hatam belum? Hatamin terus. Jangan berhenti. Jangan putus. Alhamdulillah cukup. Udah sekali hatam. Cukup. Udah 2 kali hatam. Gitu. Ente dapat 1 miliar. Khalas cukup. Ada 1 miliar lagi mau? Lah cukup udah. Tambahin 2 juta lagi. Cukup. Enggak usah. Giliran hataman cukup. Tapi giliran duit. Hal min mazid. Apakah ada tambahan? Semua dia lahap, dia mau nambah lagi. Terus jangan berhenti. Baca terus, kaji terus, renungi terus, bangun saat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa insyaallah kadonya, hadiahnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
kado dari Allah, pemberian dari Allah Ta'ala dengan bukan dengan kadar khidmat kita, tetapi dengan kadar semangatnya kita. Kita niat mau hatamin Quran yang banyak, mau khusyuk yang banyak, mau sholat yang banyak, mau taqwa, mau istiqamah. Insya Allah Allah Ta'ala berikan kabul, Allah Ta'ala bantu kita. Kita tamunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada problem, ada masalah, kita ngerujuknya ke sholat. Kesian orang yang ada masalah merujuknya ke makhluk. Ngemisnya di pintu makhluk, nunggunya di pintu makhluk, nunggu solusi dari makhluk. Kita nunggu solusinya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala insya Allah gak bakal ngecewakan kita. Insya Allah Allah gak bakal kecewakan kita. Habib Ali bilang itu tamu-tamu pada datang. Ya Habib Ali, tamu-tamu pada datang mau hadir hataman besok malam 19 di Masjid Riyadh. Maka Habib Ali bilang, Allah la yukhayyibuhum. Semoga Allah tidak mengecewakan mereka semuanya. Insya Allah kita nggak dikecewakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus bilang, ya Habib Ali, ente bukan cuma bapak anak-anakmu saja, tetapi engkau adalah bapak dari semua orang. Habib Ali bilang, Allah yarhamil aba wal banin. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada ayah dan kepada anak-anak. Diberikan rahmat dan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat ya kepada kita sekalian. Adapun amalan kita nggak punya apa-apa, kata Habib Abdullah bin Husain. Kerjaan kita cuma bikin dosa, tapi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Ya, ketika Allah Ta'ala bangkitkan semua makhluk dari tulang belulang, dibentuk lagi di padang mahsyar semuanya itu manusia. Kita berharap akan rahmatnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah. Waktu perpindahan udah dekat. Dikit lagi, bentar lagi kita mau pindah. Mau pindah kemana? Ke kuburan. Bentar lagi kita check out. Bentar lagi kita pindah. Akan tetapi umur kita berakhir. Umur kita berlalu, habis umur kita ini semuanya kita lalui di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan, di dalam kelalaian. Ya, harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah dan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Al Habib Ali bilang ini kita sekarang udah malam 18. Udah 18 malam kita lalui dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan. Orang-orang Masya Allah yang pada semangat tetap dalam kondisi apapun. Yang semangat dengan sholatnya, dengan tarawihnya, dengan puasanya, dengan ibadatnya, dengan pengajiannya. Begitu, walaupun dengan streamingnya. Alhamdulillah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keberkahan. Yang semangat dengan sedekahnya, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya. Ini cuma kita harus jaga diri dari kemaksiatan. Itu seseorang gak bakal mampu selamat dari ghibah, dari gosip, kecuali kalau dia tidur atau dia sendirian. Tapi sekarang hatta sendirian masih bisa gosip melalui medsos yang dia buka itu di tangannya. Kita bisa menahan diri dari makanan, dari minuman, kita mampu. Tapi siapa yang berani bilang saya nggak gosip sama sekali, nggak ngomongin orang sama sekali hari ini. Ini sebab gosip tuh ngomongin orang ghibah, gampang di lidah. Kita nyebutin tentang muslim lain hal-hal yang dia nggak suka, yang dia benci. Ada ghibah. Rasulullah SAW melarang keras hal yang demikian tersebut. Kemudian juga kalau kita mengingat apa yang terjadi di antara para sahabat semua yang udah setelah wafatnya Rasulullah, daripada perselisihan ataupun juga peperangan, wahada takdir dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam hadisnya, badir bil amal fitanan kaqita'il lailil muzlim, bersegeralah dengan amal sebelum datangnya fitnah, kerusuhan, bencana, kekacauan, yang mana kekacauan tersebut diibaratkan kaqita'il lail al muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Potongan malam. Ente sekarang kalau malam datang, ente mau kabur kemana? Ada banjir datang, ente belok ke kiri, belok ke kanan, tanjakan, begitu masuk gedung masih bisa. Ya.
Ada singa, ente bisa lari, belok kiri, belok kanan, begitu. Nah sekarang kalau malam, ente mau menghindar dari malam kemana? Merata. Yang di tempat tinggi, yang di tempat rendah, yang di rumah, yang di jalanan, yang di lautan, semuanya kena merata. Itu fitnah, kerusuhan, kekacauan, bencana yang merata. Menimpa siapapun juga. Bersegeralah dengan amalan sebelum datangnya hal-hal yang semacam itu. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian luas. Dan ketika kita mengetuk pintunya Allah Ta'ala dari pintu harapan, itu lebih cepat dan lebih baik daripada kita mengetuk dari pintu rasa takut. Sebab rahmatnya Allah membalap murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita masuk dari pintu berharap, pintu rahmatnya Allah, maka itu lebih cepat untuk sampai, untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak punya apa-apa kecuali sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita mana? Hatta kita udah beramal dikit, kita rusak. Amalan kita dikit dan penuh kekurangan. Penuh kekurangan amalan kita. Udah gitu, amalan yang sedikit dan kurang tersebut, ya, ketika kita kerjaan itu amal kurang sunnahnya, kurang adabnya, kurang khusyuknya, kurang kehadiran hatinya, kurang ikhlasnya, masih kita rusak lagi itu amalan. Ya, dengan ghibah, dengan namimah, dengan zalimin, dengan ngambil haknya orang, dengan takabur, dengan kita menyombongkan diri, dengan riya, dengan ujub, habis sudah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan kita. Dan Allah Ta'ala bimbing, Allah Ta'ala terima kita apa adanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki keadaan kita. Ini 18 malam berlalu, orang yang pada sholat, yang pada tahajud, yang pada tarawih, yang pada puasa, yang pada ngaji, yang pada hatam. Alhamdulillah. Ente udah hatam belum? Hatamin terus, jangan berhenti, jangan putus. Alhamdulillah cukup, udah sekali hatam, cukup, udah 2 kali hatam, gitu. Ente dapat 1 miliar, khalas cukup. Ada 1 miliar lagi mau? Lah cukup udah. Tambahin 2 juta lagi, cukup, nggak usah. Giliran hataman cukup, tapi giliran duit, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Semua dia lahap, dia mau nambah lagi. Terus jangan berhenti. Baca terus, kaji terus, renungi terus, bangun saat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa insyaallah kadonya, hadiahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kado dari Allah, pemberian dari Allah Ta'ala dengan bukan dengan kadar khidmat kita, tetapi dengan kadar semangatnya kita. Kita niat mau hatamin Quran yang banyak, mau khusyuk yang banyak, mau sholat yang banyak, mau taqwa, mau istiqamah. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan qabul, Allah Ta'ala bantu kita. Kita tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada problem, ada masalah, kita ngerujuknya ke sholat. Kesian orang yang ada masalah merujuknya ke makhluk, ngemisnya di pintu makhluk, nunggunya di pintu makhluk, nunggu solusi dari makhluk. Kita nunggu solusinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala insyaAllah gak bakal ngecewakan kita. InsyaAllah Allah gak bakal kecewakan kita. Habib Ali bilang itu tamu-tamu pada datang. Ya Habib Ali, tamu-tamu pada datang mau hadir hataman besok malam 19 di Masjid Riyadh. Maka Habib Ali bilang, Allah la yukhayyibuhum. Semoga Allah tidak mengecewakan mereka semuanya. InsyaAllah kita enggak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bilang, ya Habib Ali, ente bukan cuma bapak anak-anakmu saja, tetapi engkau adalah bapak dari semua orang. Habib Ali bilang, Allah yarhamil aba wal banin. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada ayah dan kepada anak-anak. Diberikan rahmat dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat ya kepada kita sekalian. Adapun amalan kita enggak punya apa-apa, kata Abdullah bin Husain. Kerjaan kita cuma bikin dosa, tapi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Ya, ketika Allah Ta'ala bangkitkan semua makhluk dari tulang belulang, dibentuk lagi di padang mahsyar semuanya itu manusia. Kalau kita berharap akan rahmatnya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah. Waktu perpindahan udah dekat. Dikit lagi, bentar lagi kita mau pindah. Mau pindah kemana? Ke kuburan. Bentar lagi kita check out. Bentar lagi kita pindah. Akan tetapi umur kita berakhir. Umur kita berlalu, habis umur kita ini semuanya kita lalui di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan, di dalam kelalaian,
Ya, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berikan kepada kita husnul khatimah dan Allah taala pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hadzal Habib Ali bilang ini kita sekarang udah malam 18. Udah 18 malam kita lalui dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita keberkahan. Orang-orang Masya Allah yang pada semangat tetap dalam kondisi apapun, yang semangat dengan sholatnya, dengan tarawihnya, dengan puasanya, dengan ibadatnya, dengan pengajiannya, begitu, walaupun dengan streamingnya. Alhamdulillah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan. Yang semangat dengan sedekahnya, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya. Ini cuma kita harus jaga diri dari kemaksiatan. Itu seseorang gak bakal mampu selamat dari ghibah, dari gosip, kecuali kalau dia tidur atau dia menyendiri sendirian. Tapi sekarang hatta sendirian masih bisa gosip melalui medsos yang dia buka itu di tangannya. Kita bisa menahan diri dari makanan, dari minuman, kita mampu. Tapi siapa yang berani bilang saya enggak gosip sama sekali, enggak ngomongin orang sama sekali hari ini. Ini sebab gosip tuh ngomongin orang, ghibah gampang di lidah. Kita nyebutin tentang muslim lain hal-hal yang dia enggak suka, yang dia benci. Ada ghibah. Rasulullah SAW melarang keras hal yang demikian tersebut. Kemudian juga kalau kita mengingat apa yang terjadi di antara para sahabat semua yang udah setelah wafatnya Rasulullah, daripada perselisihan ataupun juga peperangan, wa hadza takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadisnya, badir bil amal fitanan ka qita'il lailil muzlim, bersegeralah dengan amal sebelum datangnya fitnah, kerusuhan, bencana, kekacauan, yang mana kekacauan tersebut diibaratkan ka qita'il lail al muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Potongan malam. Ente sekarang kalau malam datang, ente mau kabur kemana? Ada banjir datang, ente belok ke kiri, belok ke kanan, tanjakan, begitu, masuk gedung masih bisa. Ya. Ada singa, ente bisa lari, belok kiri, belok kanan, begitu. Nah sekarang kalau malam, ente mau menghindar dari malam kemana? Merata. Yang di tempat tinggi, yang di tempat rendah, yang di rumah, yang di jalanan, yang di lautan, semuanya kena merata. Itu fitnah, kerusuhan, kekacauan, bencana yang merata, menimpa siapapun juga. Bersegeralah dengan amalan sebelum datangnya hal-hal yang semacam itu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Anugerahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian luas. Dan ketika kita mengetuk pintunya Allah Ta'ala dari pintu harapan, itu lebih cepat dan lebih baik daripada kita mengetuk dari pintu rasa takut. Sebab rahmatnya Allah membalap murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita masuk dari pintu berharap, pintu rahmatnya Allah, maka itu lebih cepat untuk sampai, untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita enggak punya apa-apa kecuali sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita mana? Hatta kita udah beramal dikit, kita rusak. Amalan kita dikit dan penuh kekurangan. Penuh kekurangan amalan kita. Udah gitu, amalan yang sedikit dan kurang tersebut, ya, ketika kita kerjaan itu amal kurang sunnahnya, kurang adabnya, kurang khusyuknya, kurang kehadiran hatinya, kurang ikhlasnya, masih kita rusak lagi itu amalan, ya, dengan ghibah, dengan namimah, dengan zalimin, dengan ngambil haknya orang, dengan takabbur, dengan kita menyombongkan diri, dengan riya, dengan ujub, habis sudah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita. Dan Allah Ta'ala bimbing, Allah Ta'ala terima kita apa adanya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perbaiki keadaan kita. Ini 18 malam berlalu. Orang yang pada sholat, yang pada tahajud, yang pada tarawih, yang pada puasa, yang pada ngaji, yang pada hatam. Alhamdulillah. Ente udah hatam belum? Hatamin terus, jangan berhenti. Jangan putus. Alhamdulillah cukup, udah sekali hatam. Cukup, udah 2 kali hatam. Gitu. Ente dapat 1 miliar, khalas cukup. Ada 1 miliar lagi mau? Lah cukup udah. Tambahin 2 juta lagi, cukup, enggak usah. Giliran hataman cukup, tapi giliran duit, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Semua dia lahap, dia mau nambah lagi.
Terus jangan berhenti. Baca terus, kaji terus, renungi terus, bangun saat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kadonya, hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kado dari Allah, pemberian dari Allah taala dengan bukan dengan kadar khidmat kita, tetapi dengan kadar semangatnya kita. Kita niat mau hatamin Quran yang banyak, mau khusyuk yang banyak, mau salat yang banyak, mau taqwa, mau istiqamah. Insyaallah Allah taala berikan kabul, Allah taala bantu kita. Kita tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ada problem, ada masalah, kita ngerujuknya ke salat. Kesian orang yang ada masalah merujuknya ke makhluk. Ngemisnya di pintu makhluk, nunggunya di pintu makhluk, nunggu solusi dari makhluk. Kita nunggu solusinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala insyaallah enggak bakal ngecewakan kita. Insyaallah Allah enggak bakal kecewakan kita. Habib Ali bilang itu tamu-tamu pada datang. Ya Habib Ali, tamu-tamu pada datang mau hadir hataman besok malam 19 di Masjid Riyadh. Maka Habib Ali bilang, Allah la yukhayyibuhum. Semoga Allah tidak mengecewakan mereka semuanya. Oh insyaallah kita enggak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bilang, ya Habib Ali, ente bukan cuma bapak anak-anakmu saja, tetapi engkau adalah bapak dari semua orang. Habib Ali bilang, Allah yarhamil aba wal banin. Semoga Allah taala memberikan rahmatnya kepada ayah dan kepada anak-anak. Diberikan rahmat dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat ya kepada kita sekalian. Adapun amalan kita enggak punya apa-apa, kata Abdullah bin Husain. Kerjaan kita cuma bikin dosa, tapi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, ketika Allah Ta'ala bangkitkan semua makhluk dari tulang belulang, dibentuk lagi di padang mahsyar semuanya itu manusia. Kita berharap akan rahmatnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah. Waktu perpindahan udah dekat, dikit lagi, bentar lagi kita mau pindah. Mau pindah kemana? Ke kuburan. Bentar lagi kita check out, bentar lagi kita pindah. Akan tetapi umur kita berakhir, umur kita berlalu, habis umur kita ini semuanya kita lalui di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan, di dalam kelalaian. Ya, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah, dan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Al Habib Ali bilang, ini kita sekarang udah malam 18. Udah 18 malam kita lalui dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan. Orang-orang Masya Allah yang pada semangat tetap dalam kondisi apapun, yang semangat dengan sholatnya, dengan tarawihnya, dengan puasanya, dengan ibadatnya, dengan pengajiannya, begitu, walaupun dengan streamingnya. Alhamdulillah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Yang semangat dengan sedekahnya, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya. Ini cuma kita harus jaga diri dari kemaksiatan. Itu seseorang enggak bakal mampu selamat dari ghibah, dari gosip, kecuali kalau dia tidur atau dia sendirian. Tapi sekarang hatta sendirian masih bisa gosip melalui medsos yang dia buka itu di tangannya. Kita bisa menahan diri dari makanan, dari minuman, kita mampu. Tapi siapa yang berani bilang, saya enggak gosip sama sekali, enggak ngomongin orang sama sekali hari ini. Ini sebab gosip tuh ngomongin orang, ghibah, gampang di lidah. Kita nyebutin tentang muslim lain hal-hal yang dia enggak suka, yang dia benci. Ada ghibah. Rasulullah SAW melarang keras hal yang demikian tersebut. Kemudian juga kalau kita mengingat apa yang terjadi di antara para sahabat semua yang udah setelah wafatnya Rasulullah, daripada perselisihan ataupun juga peperangan, wa hadza takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam hadisnya, badir bil amal fitanan kaqita'il lailil muzlim, bersegeralah dengan amal sebelum datangnya fitnah, kerusuhan, bencana, kekacauan, yang mana kekacauan tersebut diibaratkan kaqita'il lail al muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita.
Potongan malam. Ente sekarang kalau malam datang, ente mau kabur kemana? Ada banjir datang, ente belok ke kiri, belok ke kanan, tanjakan, begitu masuk gedung masih bisa. Ya, ada singa, ente bisa lari, belok kiri, belok kanan, begitu. Nah sekarang kalau malam, ente mau menghindar dari malam kemana? Merata. Yang di tempat tinggi, yang di tempat rendah, yang di rumah, yang di jalanan, yang di lautan, semuanya kena merata. Itu fitnah, kerusuhan, kekacauan, bencana yang merata. Menimpa siapapun juga. Bersegeralah dengan amalan sebelum datangnya hal-hal yang semacam itu. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Anugerahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian luas. Dan ketika kita mengetuk pintunya Allah Ta'ala dari pintu harapan, itu lebih cepat dan lebih baik daripada kita mengetuk dari pintu rasa takut. Sebab rahmatnya Allah membalap murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika kita masuk dari pintu berharap, pintu rahmatnya Allah, maka itu lebih cepat untuk sampai, untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita enggak punya apa-apa kecuali sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan kita mana? Hatta kita udah beramal dikit, kita rusak. Amalan kita dikit dan penuh kekurangan. Penuh kekurangan amalan kita. Udah gitu, amalan yang sedikit dan kurang tersebut, ya, ketika kita kerjaan tuh amal kurang sunnahnya, kurang adabnya, kurang khusyuknya, kurang kehadiran hatinya, kurang ikhlasnya, masih kita rusak lagi itu amalan. Ya dengan ghibah, dengan namimah, dengan zalimin, dengan ngambil haknya orang, dengan takabur, dengan kita menyombongkan diri, dengan riya, dengan ujub, habis sudah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maafkan kita dan Allah Ta'ala bimbing, Allah Ta'ala terima kita apa adanya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perbaiki keadaan kita. Ini 18 malam berlalu. Orang yang pada sholat, yang pada tahajud, yang pada tarawih, yang pada puasa, yang pada ngaji, yang pada hatam. Alhamdulillah. Ente udah hatam belum? Hatamin terus. Jangan berhenti. Jangan putus. Alhamdulillah cukup. Udah sekali hatam. Cukup. Udah 2 kali hatam. Gitu. Ente dapat 1 miliar. Khalas cukup. Ada 1 miliar lagi mau? Lah cukup udah. Tambahin 2 juta lagi. Cukup. Nggak usah. Giliran hataman cukup. Tapi giliran duit. Hal min mazid. Apakah ada tambahan? Semua dia lahap, dia mau nambah lagi. Terus jangan berhenti. Baca terus, kaji terus, renungi terus, bangun saat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa insyaallah kadonya, hadiahnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kado dari Allah, pemberian dari Allah Ta'ala dengan bukan dengan kadar khidmat kita, tetapi dengan kadar semangatnya kita. Kita niat mau hatamin Quran yang banyak, mau khusyuk yang banyak, mau sholat yang banyak, mau taqwa, mau istiqamah. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kabul, Allah Ta'ala bantu kita. Kita tamunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada problem, ada masalah, kita ngerujuknya ke sholat. Kesian orang yang ada masalah merujuknya ke makhluk. Ngemisnya di pintu makhluk, nunggunya di pintu makhluk, nunggu solusi dari makhluk. Kita nunggu solusinya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala insyaAllah gak bakal ngecewakan kita. InsyaAllah Allah gak bakal kecewakan kita. Habib Ali bilang itu tamu-tamu pada datang. Ya Habib Ali, tamu-tamu pada datang. Mau hadir hataman besok malam 19 di Masjid Riyadh. Maka Habib Ali bilang, Allah la yukhayyibuhum. Semoga Allah tidak mengecewakan mereka semuanya. Oh insyaallah kita enggak dikecewakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus bilang, ya Habib Ali, ente bukan cuma bapak anak-anakmu saja, tetapi engkau adalah bapak dari semua orang. Habib Ali bilang, Allah yarhamil aba wal banin. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada ayah dan kepada anak-anak. Diberikan rahmat dan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat ya kepada kita sekalian. Adapun amalan kita enggak punya apa-apa, kata Abdullah bin Husain. Kerjaan kita cuma bikin dosa, tapi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Ya, ketika Allah Ta'ala bangkitkan semua makhluk dari tulang belulang, dibentuk lagi di padang mahsyar semuanya itu manusia. Kita berharap akan rahmatnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah. Waktu perpindahan udah dekat. Dikit lagi, bentar lagi kita mau pindah. Mau pindah kemana? Ke kuburan. Bentar lagi kita check out. Bentar lagi kita pindah. Akan tetapi umur kita berakhir
Umur kita berlalu, habis umur kita ini semuanya kita lalui di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan, di dalam kelalaian. Ya, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berikan kepada kita husnul khatimah dan Allah taala pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Al Habib Ali bilang ini kita sekarang udah malam 18. Udah 18 malam kita lalui dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan. Orang-orang Masya Allah yang pada semangat tetap dalam kondisi apapun. Yang semangat dengan sholatnya, dengan tarawihnya, dengan puasanya, dengan ibadatnya, dengan pengajiannya. Begitu, walaupun dengan streamingnya. Alhamdulillah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keberkahan. Yang semangat dengan sedekahnya, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya. Ini cuma kita harus jaga diri dari kemaksiatan. Itu seseorang gak bakal mampu selamat dari ghibah, dari gosip, kecuali kalau dia tidur atau dia sendirian. Tapi sekarang hatta sendirian masih bisa gosip melalui medsos yang dia buka itu di tangannya. Kita bisa menahan diri dari makanan, dari minuman, kita mampu. Tapi siapa yang berani bilang saya gak gosip sama sekali? Nggak ngomongin orang sama sekali hari ini. Ini sebab gosip tuh ngomongin orang ghibah gampang di lidah. Kita nyebutin tentang muslim lain hal-hal yang dia nggak suka, yang dia benci. Ada ghibah. Rasulullah SAW melarang keras hal yang demikian tersebut. Kemudian juga kalau kita mengingat apa yang terjadi di antara para sahabat semua yang udah setelah wafatnya Rasulullah. Daripada perselisihan ataupun juga peperangan. Wa hadza takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadisnya, "Badir bil amal fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah dengan amal sebelum datangnya fitnah, kerusuhan, bencana, kekacauan. Yang mana kekacauan tersebut diibaratkan kaqita'il lail al-muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Potongan malam. Ente sekarang kalau malam datang, ente mau kabur kemana? Ada banjir datang, ente belok ke kiri, belok ke kanan, tanjakan, begitu masuk gedung masih bisa. Ya. Ada singa, ente bisa lari, belok kiri, belok kanan, begitu. Nah sekarang kalau malam, ente mau menghindar dari malam kemana? Merata. Yang di tempat tinggi, yang di tempat rendah, yang di rumah, yang di jalanan, yang di lautan, semuanya kena merata. Itu fitnah, kerusuhan, kekacauan, bencana yang merata, menimpa siapapun juga. Bersegeralah dengan amalan sebelum datangnya hal-hal yang semacam itu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Anugerahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian luas. Dan ketika kita mengetuk pintunya Allah Ta'ala dari pintu harapan, itu lebih cepat dan lebih baik daripada kita mengetuk dari pintu rasa takut. Sebab rahmatnya Allah membalap murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika kita masuk dari pintu berharap, pintu rahmatnya Allah, maka itu lebih cepat untuk sampai, untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita enggak punya apa-apa kecuali sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan kita mana? Hatta kita udah beramal dikit, kita rusak. Amalan kita dikit dan penuh kekurangan. Penuh kekurangan amalan kita. Udah gitu, amalan yang sedikit dan kurang tersebut, ya, ketika kita kerjain tuh amal kurang sunnahnya, kurang adabnya, kurang khusyuknya, kurang kehadiran hatinya, kurang ikhlasnya, masih kita rusak lagi itu amalan. Ya, dengan ghibah, dengan namimah, dengan zalimin, dengan ngambil haknya orang, dengan takabur, dengan kita menyombongkan diri, dengan riya, dengan ujub, habis sudah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maafkan kita dan Allah Ta'ala bimbing, Allah Ta'ala terima kita apa adanya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perbaiki keadaan kita. Ini 18 malam berlalu. Orang yang pada sholat, yang pada tahajud, yang pada tarawih, yang pada puasa, yang pada ngaji, yang pada hatam. Alhamdulillah. Ente udah hatam belum? Hatamin terus. Jangan berhenti. Jangan putus. Alhamdulillah cukup. Udah sekali hatam. Cukup. Udah 2 kali hatam. Gitu. Ente dapat 1 miliar. Khalas cukup. Ada 1 miliar lagi mau? Lah cukup udah.
Tambahin 2 juta lagi, cukup, nggak usah. Giliran hataman cukup, tapi giliran duit, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Semua dia lahap, dia mau nambah lagi. Terus jangan berhenti. Baca terus, kaji terus, renungi terus, bangun saat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kadonya, hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kado dari Allah, pemberian dari Allah taala dengan bukan dengan kadar khidmat kita, tetapi dengan kadar semangatnya kita. Kita niat mau hatamin Quran yang banyak, mau khusyuk yang banyak, mau salat yang banyak, mau taqwa, mau istiqamah. Insyaallah Allah taala berikan kabul, Allah taala bantu kita. Kita tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ada problem, ada masalah, kita ngerujuknya ke salat. Kesian orang yang ada masalah merujuknya ke makhluk. Ngemisnya di pintu makhluk, nunggunya di pintu makhluk, nunggu solusi dari makhluk. Kita nunggu solusinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala insyaallah enggak bakal ngecewakan kita. Insyaallah Allah enggak bakal kecewakan kita. Habib Ali bilang itu tamu-tamu pada datang. Ya Habib Ali, tamu-tamu pada datang mau hadir hataman besok malam 19 di Masjid Riyadh. Maka Habib Ali bilang, Allah la yukhayyibuhum. Semoga Allah tidak mengecewakan mereka semuanya. Insyaallah kita enggak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bilang, ya Habib Ali, ente bukan cuma bapak anak-anakmu saja, tetapi engkau adalah bapak dari semua orang. Habib Ali bilang, Allah yarhamil aba wal banin. Semoga Allah taala memberikan rahmatnya kepada ayah dan kepada anak-anak. Diberikan rahmat dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat ya kepada kita sekalian. Adapun amalan kita enggak punya apa-apa, kata Abdullah bin Husain. Kerjaan kita cuma bikin dosa, tapi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, ketika Allah Ta'ala bangkitkan semua makhluk dari tulang belulang, dibentuk lagi di padang mahsyar semuanya itu manusia. Kita berharap akan rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah. Waktu perpindahan udah dekat. Dikit lagi, bentar lagi kita mau pindah. Mau pindah kemana? Ke kuburan. Bentar lagi kita check out. Bentar lagi kita pindah. Akan tetapi umur kita berakhir. Umur kita berlalu. Habis umur kita ini semuanya. Kita lalui di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan, di dalam kelalaian. Ya, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah, dan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adal Habib Ali bilang ini kita sekarang udah malam 18. Udah 18 malam kita lalui dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan. Orang-orang Masya Allah yang pada semangat tetap dalam kondisi apapun. Yang semangat dengan sholatnya, dengan tarawihnya, dengan puasanya, dengan ibadatnya, dengan pengajiannya. Begitu, walaupun dengan streamingnya. Alhamdulillah, insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan. Yang semangat dengan sedekahnya, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya. Ini cuma kita harus jaga diri dari kemaksiatan. Itu seseorang gak bakal mampu selamat dari ghibah, dari gosip, kecuali kalau dia tidur. Atau dia sendirian. Tapi sekarang hatta sendirian masih bisa gosip melalui medsos yang dia buka itu di tangannya. Kita bisa menahan diri dari makanan, dari minuman, kita mampu. Tapi siapa yang berani bilang saya enggak gosip sama sekali, enggak ngomongin orang sama sekali hari ini. Ini sebab gosip tuh ngomongin orang ghibah gampang di lidah. Kita nyebutin tentang muslim lain hal-hal yang dia enggak suka, yang dia benci. Ada ghibah. Rasulullah SAW melarang keras hal yang demikian tersebut. Kemudian juga kalau kita mengingat apa yang terjadi di antara para sahabat semua yang udah setelah wafatnya Rasulullah, daripada perselisihan ataupun juga peperangan. Wa hadza takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam hadisnya, badir bil amal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah dengan amal sebelum datangnya fitnah.
kerusuhan, bencana, kekacauan, yang mana kekacauan tersebut diibaratkan kaqita'il lail al-muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Potongan malam. Ente sekarang kalau malam datang, ente mau kabur kemana? Ada banjir datang, ente belok ke kiri, belok ke kanan, tanjakan, begitu masuk gedung masih bisa. Ya, ada singa, ente bisa lari, belok kiri, belok kanan, begitu. Nah sekarang kalau malam, ente mau menghindar dari malam kemana? Merata. Yang di tempat tinggi, yang di tempat rendah, yang di rumah, yang di jalanan, yang di lautan, semuanya kena merata. Itu fitnah, kerusuhan, kekacauan, bencana yang merata, menimpa siapapun juga. Bersegeralah dengan amalan sebelum datangnya hal-hal yang semacam itu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Anugerahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian luas. Dan ketika kita mengetuk pintunya Allah Ta'ala dari pintu harapan, itu lebih cepat dan lebih baik daripada kita mengetuk dari pintu rasa takut. Sebab rahmatnya Allah membalap murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika kita masuk dari pintu berharap, pintu rahmatnya Allah, maka itu lebih cepat untuk sampai, untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita enggak punya apa-apa kecuali sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan kita mana? Hatta kita udah beramal dikit, kita rusak. Amalan kita dikit dan penuh kekurangan. Penuh kekurangan amalan kita. Udah gitu, amalan yang sedikit dan kurang tersebut, ya, ketika kita kerjain tuh amal kurang sunnahnya, kurang adabnya, kurang khusyuknya, kurang kehadiran hatinya, kurang ikhlasnya, masih kita rusak lagi itu amalan. Ya, dengan ghibah, dengan namimah, dengan zalimin, dengan ngambil haknya orang, dengan takabur, dengan kita menyombongkan diri, dengan riya, dengan ujub, habis sudah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maafkan kita, dan Allah Ta'ala bimbing, Allah Ta'ala terima kita apa adanya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perbaiki keadaan kita. Ini 18 malam berlalu, orang yang pada sholat, yang pada tahajud, yang pada tarawih, yang pada puasa, yang pada ngaji, yang pada hatam. Alhamdulillah. Ente udah hatam belum? Hatamin terus, jangan berhenti, jangan putus. Alhamdulillah cukup, udah sekali hatam, cukup, udah 2 kali hatam, gitu. Ente dapat 1 miliar, khalas cukup. Ada 1 miliar lagi mau? Lah cukup udah. Tambahin 2 juta lagi, cukup, nggak usah. Giliran hataman cukup, tapi giliran duit, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Semua dia lahap, dia mau nambah lagi. Terus jangan berhenti. Baca terus, kaji terus, renungi terus, bangun saat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa insyaallah kadonya, hadiahnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kado dari Allah, pemberian dari Allah Ta'ala dengan bukan dengan kadar khidmat kita, tetapi dengan kadar semangatnya kita. Kita niat mau hatamin Quran yang banyak, mau khusyuk yang banyak, mau salat yang banyak, mau taqwa, mau istiqamah. Insyaallah Allah Ta'ala berikan qabul, Allah Ta'ala bantu kita. Kita tamunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada problem, ada masalah, kita ngerujuknya ke salat. Kesian orang yang ada masalah merujuknya ke makhluk, ngemisnya di pintu makhluk, nunggunya di pintu makhluk, nunggu solusi dari makhluk. Kita nunggu solusinya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala insyaallah nggak bakal ngecewakan kita. Insyaallah Allah nggak bakal kecewakan kita. Habib Ali bilang itu tamu-tamu pada datang. Ya Habib Ali, tamu-tamu pada datang mau hadir hataman besok malam 19 di Masjid Riyadh. Maka Habib Ali bilang, Allah la yukhayyibuhum. Semoga Allah tidak mengecewakan mereka semuanya. Oh insyaallah kita enggak dikecewakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus bilang, ya Habib Ali, ente bukan cuma bapak anak-anakmu saja, tetapi engkau adalah bapak dari semua orang. Habib Ali bilang, Allah yarhamil aba wal banin. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada ayah dan kepada anak-anak. Diberikan rahmat dan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat ya kepada kita sekalian. Adapun amalan kita enggak punya apa-apa, kata Abdullah bin Huzain. Kerjaan kita cuma bikin dosa, tapi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Ya, ketika Allah Ta'ala bangkitkan semua makhluk dari tulang belulang, dibentuk lagi di padang mahsyar semuanya itu manusia. Kalau kita berharap akan rahmatnya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah. Waktu perpindahan udah dekat.
Dikit lagi, bentar lagi kita mau pindah. Mau pindah kemana? Ke kuburan. Bentar lagi kita check out. Bentar lagi kita pindah. Akan tetapi umur kita berakhir. Umur kita berlalu. Habis umur kita ini semuanya kita lalui di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan, di dalam kelalaian. Ya, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berikan kepada kita husnul khatimah dan Allah taala pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin.